Info dan opini kembali menjumpai Anda sahabat, saya Uli Manalu. Kali ini kami sampaikan tulisan dari Pendeta Iswanto, ditulis di halaman Facebook Pendeta Iswanto dengan judul Perbuatan Baik di Tengah Corona. Minggu-minggu ini berita yang sedang viral adalah Presiden Jokowi yang membagikan sembako kepada sebagian rakyat miskin yang terdampak wabah corona. Ada pro kontra dalam melihat tindakan yang dilakukan Presiden. Ada pendapat yang mengatakan tak perlu Presiden yang melakukan. Kalaupun Presiden tak perlu diekspos. Tetapi juga ada pendapat sebaliknya. Bahkan memuji tindakan Presiden Jokowi. Dari hal tersebut timbul pertanyaan, perbuatan baik yang kita lakukan saat-saat ini, baiknya bagaimana? Perlukah diekspos supaya dapat juga menggerakkan orang lain atau cukup sebagai tindakan tersembunyi yang kiranya hanya Tuhan yang melihat? Di satu sisi ada kebutuhan akan transparansi, dokumentasi, bahkan publikasi. Sedangkan di sisi lain ada ujian terkait ketulusan, keikhlasan yang mensyaratkan ketersembunyian tindakan. Yesus dalam Matius 5 ayat 13-16 berbicara tentang identitas atau jati diri murid-muridnya. Mereka adalah garam dunia dan terang dunia. Dan ketika kita perhatikan dua benda yang digunakan Yesus untuk memperlihatkan siapa murid-murid di tengah dunia, maka kita menemukan dua cara kerja atau dua tindakan yang berbeda, bahkan mungkin kontradiktif. Garam bekerja dengan tidak terlihat, meleburkan diri dalam masakan, tetapi kemudian menghadirkan cita rasa baru dalam masakan. Dengan kata lain, garam bekerja tidak terlihat tetapi dapat dirasakan. Seperti angin yang juga Yesus pernah pakai untuk menjelaskan pokok tertentu. Sedangkan terang menurut King James Version memberikan definisi sebagai candle. New Revised Standard Version mengatakan terang adalah lamp. Sedangkan terjemahan baru memberikan definisi terang adalah pelita. Harus terlihat jika mau dikatakan berfungsi atau bekerja. Bahkan ada nada imperatif dalam kalimat yang diucapkan Yesus sahabat, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik. Yang menarik sahabat, kemudian Yesus tidak hendak mempertentangkan antara garam dan terang, antara pekerjaan baik yang tersembunyi ataupun pekerjaan baik yang terlihat. Murid-murid Yesus adalah sekaligus garam dan terang dunia. Dengan kata lain, murid-murid Yesus melakukan baik yang tersembunyi maupun yang terlihat, atau mungkin lebih tepat adalah yang melakukan secara tersembunyi adalah murid Yesus. Yang melakukan secara terlihat pun adalah juga murid Yesus. Bagaimana kita memahami hal yang kelihatannya kontradiktif atau bertentangan ini? Terlebih ketika kita kembali pada pertanyaan di awal tulisan ini, perbuatan baik di tengah corona saat ini, baiknya tersembunyi atau terlihat. Sahabat, dalam pemahaman dangkal penulis, dua hal tersebut, garam dan terang, tersembunyi dan terlihat, tidak menjadi kontradiksi atau bertentangan ketika kita meletakkannya pada peran masing-masing yang berbeda dan saling melengkapi. Penulis mengandaikan ketika khotbah di bukit, Yesus berkata kepada sebagian orang, "Kamu adalah garam dunia." Dan kemudian kepada yang sebagian lain, "Kamu adalah terang dunia." Jadi masing-masing punya peran dan cara kerja yang berbeda tetapi saling melengkapi. Anda bisa membandingkan 1 Korintus 12 ayat 4-11, lalu Roma 12 ayat 4-8. Ibaratnya Yesus berkata, kalian itu artis dan kalian itu sutradara. Yang satu eksis ketika terlihat, sedang yang lainnya bekerja tersembunyi dan keduanya saling melengkapi. Hal lain yang juga mau penulis katakan sahabat adalah tersembunyi ataupun terlihat sama-sama memiliki godaan atau potensi dosa bagi kita. Ketika yang menjadi pusat adalah diri sendiri. Karenanya motivasi atau dasar dari tujuan dari semua perbuatan baik kita, entah tersembunyi atau terlihat, adalah supaya memuliakan Bapamu yang di sorga. Sebagaimana slogan lama yang tetap dipegang gereja, Soli Deo Gloria. Tersembunyi atau terlihat, motivasi dan tujuan kita sama-sama terlihat oleh Allah yang Maha Tahu. Ketika pertanyaan, mana baiknya sih melakukan perbuatan baik yang tersembunyi atau terlihat? Pertanyaan itu masih ditanyakan kepada penulis misalnya, maka penulis akan menjawab,
Silahkan Anda, menurut kedewasaan rohani Anda, menentukan peran Anda bagi dunia. Kiranya Tuhan menolong. Terima kasih sudah bersama kami sahabat dalam info dan opini.